kita bertemu lagi dalam talk show Way of Life, Somer Way of Life, ya, Sobat Merkuri. Ini sebutan sobat ini khusus untuk Pak Dr. Johan ini. Ya, siap. Tapi kita ada perubahan lagi, kita 1 jam lebih awal ya. Siap. Tapi mudah-mudahan informasinya sudah nyampe ke Anda semua, Somer Way of Life. Tapi hari ini kita ada suasana yang sedikit berbeda sebenarnya di studio. Tadinya saya sudah menyiapkan mikrofon ini sejumlah maksimal 4 karena menyiapkan kehadiran dari Johan's Family. Ada putri dan putra-putranya Pak Johan yang harusnya diskusi sama kita, ngobrol sharing sama kita, tapi ternyata mereka memilih untuk nanti aja deh. Ya, di awal tahun aja. Ya, ini dulu mungkin lihat-lihat dulu atau di awal tahun nanti ya. Di awal tahun. Tapi di studio hari ini selain ada Pak Dr. Johan, ada Bu Angel, ada juga Rachel ya. Terus kemudian ada Richie, ada Williams, itu nama putri-putranya Pak Johan. Sehat ya Pak Johan semuanya? Sehat Somer Ardi. Ya, salam sehat buat semua pendengar yang setia. Somer Way of Life. Somer Way of Life, baiklah. Hari ini kita akan ngobrol tentang promosi dalam kehidupan. Promosi dalam kehidupan. Tidak hanya dalam pekerjaan, tidak hanya dalam dunia bisnis, ternyata hidup ini ada promosinya juga. Ada promosinya. Iya, siapa yang mempromosikan ini? Promosi itu bisa datang lewat yang tidak nampak, suatu keadaan, fenomena, tapi bisa juga dari sisi orang sekitar kita, bisa dari sesama kita manusia. Iya. Artinya Pak Dokter, promosi itu bisa datang tidak diduga-duga. Tidak diduga-duga. Oke. Yuk kita belajar Somer Way of Life dari pakarnya, bagaimana kita agar lebih mudah mendapatkan promosi dalam sepanjang kehidupan kita. Silakan Pak Dr. Johan. Belajar ini kata yang sangat menarik. Karena dari zaman dahulu sampai hari ini kata belajar ini tidak pernah berhenti. Ya. Pelajar itu selalu ada di dalam kehidupan. Bahkan ketika saya memulai karir dunia pekerjaan saya, dahulu supervisor saya pernah berkata gini, lu, ya, saya pakai bahasa Betawi sedikit nih Sobat Aldi, lu kalau mau jadi bos, mau jadi orang hebat, lu mesti belajar. Nanti ada peluang, ada promosi datang, dia seperti jin berkuncit. Pernah lihat ya Sobat Aldi ya? Jin Timur Tengah yang ada kucirnya itu, dia lewat nanti. Kalau lu siap, lu bisa tangkap dia punya kucir, lalu berhasil sukses, lu dapat peluangnya. Tapi kalau lu nggak siap, lu nggak pernah mau belajar, dia lewat di depan mata dan lu akan melihat orang lain yang sukses. Jadi kata-kata Betawi ini betul-betul berkesan dalam hidup saya. Jadi Somer Way of Life, jadi di dalam keadaan hidup kita ini sebenarnya yang harus kita siapkan adalah skill. Dalam bahasa sederhananya itu keterampilan. Atau mungkin kita lebih mudah menyebutnya asah bakat. Ya, bakat di dalam diri setiap kita ini sudah ada ya. Ada orang terlahir pintar bicara sama Adi ya. Ada orang terlahir cantik dan ganteng ya. Tapi tidak sedikit juga yang terlahir sangat jelek sekali menurut orang lain tentunya ya. Atau malah diri sendiri merasa jelek sekali ya. Tapi sebenarnya kalau kita mau memetakan sisi dunia keartisan aja di Indonesia, yang sukses itu cuma 2 sisi. Yang ganteng dan cantik sekali, atau yang sangat jelek sekali ya. Yang di tengah-tengah rata-rata ya so-so aja gitu. So-so aja. Jadi marilah kita melihat suatu keadaan hidup kita, bakat kita itu ada di mana. Nah, bakat itu sendiri ada yang dilahirkan. Jadi suatu bawaan. Karena kita dilahirkan, kita diberi suatu kemampuan di dalam diri kita. Saya dipercaya orang tua, dipercaya banyak teman-teman saya, mereka berkata sejak dari lahirnya sudah bisa ngomong, pinter ngomong bahasa daerahnya. Jadi untuk bicara itu ya keluar sendiri bahasanya. Karena ada banyak teman saya mau ngomong tuh sulit sekali katanya. Betul, mikir itu banyak yang mau diucapkan, cuma
terlintasnya cuma di pikirannya, tak bisa keluar ke lidahnya. Ya, dia berkata sementara kayak Dr. Johan itu keluar gitu aja. Ya, istri saya juga ngomong gitu. Kadang-kadang buat ngobrol aja dia bilang, ya dikasih satu tema, 2 tema bisa ngalir berjam-jam, kata istri saya. Sementara istri saya butuh berjam-jam untuk dapat 1-2 tema katanya. Itulah yang membedakan kita yang berkeringat, ya, istri yang bikin makanan. Oh gitu ya. Ternyata lebih baik memikirkan makanan, lebih bahagia. Kenapa? Ke pasar tinggal ambil. Ya. Yang berkeringat ini kompetisinya banyak dan besar dalam kehidupan. Karena itulah kita melihat di dalam kehidupan ini segala sesuatu memang terbuka. Bakat yang terpendam begitu banyak. Kita bisa melihat ajang dunia seni, dunia keartisan, tiba-tiba ada Indonesia Idol. Tiba-tiba ada ajang mencari bakat, ya. Ada British Got Talent. Ada banyak sekali peluang, bahkan bakat di dalam diri anak-anak muda kita yang orang tuanya tidak punya kemampuan, tiba-tiba ada beasiswa, ya. Bahkan negara, Menteri Keuangan juga mengeluarkan LPDP-nya. Kembali semua kita ini melihatnya seperti apa, suatu di dalam diri kita ini jangan dibatasi dengan apapun. Karena setiap orang yang mengasah bakatnya, ketika promosi, ketika kehidupan membuka pintu, ya mereka yang siap, yang dapat. Saya contoh sederhana aja. Jadi ketika di lingkungan sesepuh sudah menjabat semua, ya namanya sesepuh kan kita tahu lah ya, ada orang-orang yang pada akhirnya habis sudah sesepuhnya. Habis sesepuhnya, jadi ketika sudah habis, ya nggak ada stok lagi sesepuhnya, akan turun generasi berikutnya, dicari yang sudah siap. Ya kalau dicari yang sudah siap, ya tentu akan dikeker satu lingkungan. Saya ini sebenarnya nggak pernah aktif di dalam lingkungan kepengurusan RT RW karena kesibukan dunia kerja saya. Tetapi hari pandemi itu ternyata membuka masa yang berbeda dan ya mungkin itu promosi, saya berkata. Kenapa? Ya, kehidupan yang mencari seorang Dr. Johan, ya bukan saya yang cari gawean atau ingin masuk ke dunia kepengurusan di dalam aktivitas sosial di lingkungan. Ternyata kehidupan yang mencari, dan tiba-tiba ada salah satu ketua RT menjumpai saya dan berkata, Pak Dr. Johan, bantu kami yuk. Saya tanya, bantu apa? Ayo bantu untuk handle tim security. Nah, Satpam ini sudah lebih dari 15 tahun minta saya untuk jadi kepala security, di kami dipanggilnya Korkam, koordinator keamanan. Tapi keluarga nggak pernah setuju, jadi saya nggak pernah responi panggilan sosial. Waktu hari itu, hari sesudah menjelang selesai pandemi, jadi saya lihat kerjaan online semua, jadi tidak ada salahnya lah waktu, energi yang lebih ini dibagikan untuk kegiatan sosial, apalagi ini untuk lingkungan tempat kita berdomisili, tempat kita tinggal. Saya baru responi, oke. Jarak berapa hari kemudian para ketua RT berkumpul kemudian berkata, sudah Pak Dr. Johan aja yang jadi ketua RW. Nah ini dia langsung lompat. Jadi ternyata dalam kehidupan ini promosi juga bisa lompat, Pak Dokter. Ya Somer Aldi, jadi kita tahu bahwa bukan kita yang ngatur. Sesuatu yang luar biasa, dan itu suatu pertaruhan juga untuk para ketua RT memilih orang yang dianggapnya punya bakat, punya skill, keterampilan, yang dianggapnya adalah pilihan utama. Saya terima amanah ini, lalu saya coba lakukan yang terbaik karena waktunya ada, kan masih masa online semua. Semua rapat kelurahan, kecamatan, wali kota saya datangin. Tidak ada satupun yang absen, sampai saya dapat predikat Pak RW paling gila saat itu. Karena ya Somer Adi dikatakan selalu setiap event ada Dr. Johan yang hadir. Sampai pada akhirnya terjadi suatu perkara, ya. Saya kirim karangan bunga ke acara HUT Dirgahayu Republik Indonesia ke kantornya Pak Camat waktu itu diminta, dan ternyata ada salah tulis. Pak Dewan Kota saat itu koreksi, ternyata pergub baru kami di daerah Jakarta itu nolnya hilang 1. Jadi kalau dulu 020 sekarang hanya 20 ya. Jadi saya karena ingin
bereskan tulisan karangan bunga itu. Ya karena dikritik sama Pak Dewan Kota ini, saya pergi berangkat pakai celana pendek, warna celana pendek saya itu yang dibeli Bu Angel Johan itu warnanya kayak sarung. Jadi ketika saya pergi, sesudah saya perbaiki, saya foto, saya upload di grup, malah Pak Dewan Kotanya tertawa ngakak. Dia berkata, lah itu saya cuma bercanda katanya. Kok malah pergi sampai pakai bawa sarung katanya. Wah, jadi rame sekali dan akhirnya menciptakan suatu keterbukaan. Saya karib dengan seluruh jajaran yang ada di wilayah Kecamatan Kelapa Gading, 70 RW lebih ya, sesepuh, tokoh masyarakat, bahkan ormas-ormas. Pak Lurah, Bu Lurah, kemudian camat sampai Pak Wali Kota, saya karib dengan mereka sampai hari ini ya. Dan ketika sudah mulai masuk aktivitas sesudah masa pandemi, istri saya berkata, sudah cukup kali Papa, nggak usah menjabat lagi. Beberapa ketua RW mendengar ketika saya mau memilih untuk berhenti, mereka berkata nggak boleh ya. Karena ternyata sudah menciptakan suatu warna kekeluargaan yang luar biasa. Jadi Somer Way of Life, kehidupan bisa menemukan kita ketika bakat, keterampilan, skill kita sudah siap. Jadi tidak usah takut ya. Permata itu tersembunyi di bawah tanah, emas ya, perak, berlian, bahkan logam-logam tambang itu tersembunyi di bawah tanah, tetapi tetap bisa ditemukan ya. Sesuatu yang punya value, punya nilai dan harga akan dicari oleh kehidupan. Kehidupan akan menemukan kita. Jadi tidak usah khawatir ya, bahwa promosi itu akan datang menurut takdir sebenarnya. Ya, seseorang itu sudah digariskan. Yang penting jangan masuki garis putus-putus. Karena banyak kali di antara kita ini kompromi ketika kita memilih pergaulan yang salah. Ya. Hidup baik-baik kita bergaul sama orang-orang mabok-mabok, judi-judi, narkoba akhirnya. Ya, sudah narkoba, akhirnya ikut judi, pinjam online, akhirnya terpenjara oleh kesulitan, garis putus-putus. Karena itulah setiap orang yang punya dreams itu harus mengarahkan fokus hidupnya untuk mengasah bakat dalam dirinya. Untuk kalau berjalan menuju ke atas gunung itu jangan pernah lelah. Ya. Orang merasa lelah itu kenapa? Karena tidak fokus pada tujuannya. Konon ceritanya, orang yang paling kuat di dalam kehidupan ini adalah orang yang jatuh cinta. Percaya nggak Somer Ali? Orang yang jatuh cinta itu merasakan hari itu cepat. Kenapa? Dia ingin segera masuk pelaminan, bekerja terasa cepat. Kenapa? Ingin mengumpulkan uang untuk segera menikah. Ya. Jadi cinta itu digambarkan paling kuat dalam kehidupan. Jadi bakat di dalam diri kita ini harus dipadu dengan rasa cinta. Apa itu? Suatu dreams, tujuan hidup. Dan kita tahu promosi selalu berpadu dengan dua hal ini. Bakat dan cinta kita. Jadi dua ini akan membentuk sesuatu yang luar biasa. Nah, saya juga semalam baru selesai mengerjakan tugas RT RW itu jam 2 dini hari. Ya. Saya sedang menyiapkan untuk musyawarah penetapan panitia. Saya lihat berkas-berkasnya, saya kerjakan sampai jam 2 dini hari. Tadi pagi sebelum saya berangkat saya sudah tanda tangan semua, saya sudah amplop saya sudah serahkan ke sekretaris, ke panitia semua, saya udah atur kerjaan. Jadi dalam hidup ini setiap orang yang punya bakat, punya kekhususan dalam kehidupan, terkadang bebannya lebih besar. Ya. Orang-orang yang tidak punya beban itu biasanya ya hasilnya kecil. Kenapa? Kerja keras tak pernah mengkhianati hasil. Ya, jadi setiap kita yang mau kerja keras, pasti bebannya tambah besar. Tambah dipercaya lebih besar, akan tambah besar lagi segala sesuatunya. Somer Way of Life. Makan sedikit dengan makan banyak, sebenarnya sama isinya. Sama ya? Sama, Somer Adi. Kenapa? Hati kita menentukan enak tidak enaknya sebenarnya. Iya, betul. Di rumah banyak makanan, tapi kalau tidak bahagia hidup suami istri, makanan tuh terasa tidak enak ya. Tapi kalau kita lagi hati gembira, kemana-mana rasa hati senang, makan sepiring berdua juga terasa nikmat. Maka anak-anak saya, sering saya dengan istri sedang tugas, kami tinggal, saya kemana-mana sepiring berdua sama Rodi. Kenapa? Ini menjadi suatu
Saya berkata inilah mungkin promosi hidup. Kenapa sepiring berdua, selain kita makan secukupnya, rasa senang, bahagia berdua, panjang umur dan hidup jadi berkah bagi banyak orang. Jadi dengan demikian, yang dalam diri kita ini, bakat lahir ini, kita mesti asah. Tetapi mungkin akan banyak yang bertanya, saya nggak tahu bakat apa di dalam diri saya. Ada banyak orang berkata seperti itu ya. Sesuatu bukan hanya dilahirkan, tetapi sesuatu juga bisa diasah, sesuatu bisa dipelajari, sesuatu bisa kita kejar. Saya ini tidak punya bakat apa-apa di dalam dunianya medsos. Ya, sebut saja bahwa editing video lah. Saya nggak ngerti apa-apa teknologi seperti itu. Tetapi karena saya melihat pentingnya teknologi, saya belajar otodidak. Jadi saya belajar ngedit video itu otodidak. Bahkan di pelayanan kerohanian, saya sudah mengedit video lebih dari 500-an selama masa pandemi. Dan itu hitungannya satu kali editing itu bisa 8-10 jam, ditambah renderingnya sekitar 10 jam, nanti uploadnya sekitar 5 jam, satu hari kerja sama Adi. Ya, sampai mata ini rasanya sudah melihat bidadari menari-nari di mana-mana. Tetapi saya percaya bahwa bakat itu bukan hanya dilahirkan, tapi bisa diciptakan dengan cara kita mengejarnya. Begitu sama Adi. Iya. Oke. Artinya promosi dalam hidup itu harus diawali dengan satu kata tadi, belajar ya. Belajar. Kita tidak boleh berhenti belajar sampai kapanpun. Betul, sama Adi. Nah, persoalannya apakah setelah kita belajar itu kemudian berarti tugas kita selesai? Kenapa lagi? Apakah setelah kita belajar itu berarti tugas kita selesai? Kita hanya kemudian boleh berdoa dan berharap promosi datang dalam kehidupan, atau kita tetap juga harus memperjuangkan agar promosi itu mendatangi kita, Pak Dr. Johan? Belajar itu sampai Adi, kita tidak tahu kapan selesainya kalau belajar dalam kehidupan. Gitu ya? Ya, kalau belajar di sekolah ada ujiannya, ada masa kenaikan kelasnya. Tapi kalau dalam kehidupan, belajar itu sampai tutup usia. Ya, kita harus terus ya belajar dan belajar. Kita bisa belajar sebenarnya melihat sesuatu di dalam kehidupan. Ada banyak orang mengejar prestasi, ingin sukses di bisnis, ingin kaya, ingin punya istri yang cantik, ingin punya wah ya. Tapi ketika mereka berhenti belajar, ya salah satu pelajaran paling sulit itu sama Adi adalah belajar rendah hati. Ya. Ada banyak orang ketika mencapai satu titik baru punya uang, mereka pamer ya, mereka munculkan di medsos seakan-akan mereka sudah jadi dewa dewi uang. Tapi kita lihat hari ini ternyata bajunya jadi orange, tertangkap korupsi semua. Kenapa? Karena ternyata tidak pernah belajar rendah hati dan lupa bahwa semua pencapaiannya itu melanggar hukum daripada pemerintahan. Semua pencapaiannya itu merugikan negara. Semua hasil hidupnya itu ternyata curi dari kesejahteraan rakyat. Ada banyak orang tidak mau belajar melihat segala sesuatu lebih luas. Jadi yang dilihatnya adalah keegoisannya. Seperti itu Samuel Adi. Oke. Itu di sesi pertama kita. Banyak kata kunci, belajar, dan belajar itu sendiri, kata Pak Dr. Johan, tidak. Kalau kita belajar dalam kehidupan itu nggak ada berhentinya. Tidak ada berhentinya. Sepanjang hayat masih dikandung badan katanya ya. Dan nanti kita lanjutkan kembali, dan silakan untuk Anda Somer Way of Life, kalau Anda ingin sharing-sharing monggo seperti biasa di 0315620096, 5679696, atau juga melalui WhatsApp boleh di 08173000096. Pak Dokter, kita ke iklan dulu ya. Silakan. Oke, kita lanjutkan kembali Somer Way of Life dalam talk show kita Way of Life bareng Dr. Pertama Putra Johan. Hari ini kita membahas tentang promosi dalam kehidupan, dan tadi Pak Dokter juga sudah mengingatkan kita bahwa dalam hidup ini hanya ada satu kata, dan kayaknya gitu nggak pernah habis itu, belajar. Karena pelajar tuh nggak pernah habis ya, akan selalu ada setiap tahunnya begitu. Dan ketika kita belajar kehidupan agar mendapatkan promosi dalam hidup ini, maka itu pelajaran yang tidak akan pernah berhenti sampai sepanjang hayat masih dikandung badan gitu. Nah, persoalannya kemudian setelah kita cukupkah tugas kita itu hanya belajar kemudian mengembangkan diri itu
dan kemudian promosi pasti akan mendekati kita atau gimana? Artinya gini, kadang ada orang yang mungkin merasa kok saya sudah berusaha maksimal tapi nggak dideket-deketin sama nggak dapat promosi dalam kehidupannya. Apa yang salah dalam situasi seperti itu, Pak Dokter? Ini Somer Ardi. Ketika kita sudah masuk pada satu situasi, sebenarnya kita harus memiliki penemuan. Promosi itu milik orang-orang yang menemukan bahagia di dalam dirinya. Gitu ya. Jadi belajar itu harus mencapai satu titik klimaks, suatu kesukaan. Orang suka itu baru bisa bahagia. Kalau dari awalnya tidak suka, untuk menuju bahagia mungkin saja, tetapi persentasenya lebih kecil. Oh gitu. Ya. Ya. Ada wanita nggak suka sama kita jadikan istri. Apakah dia mudah bahagia? Enggak. Dia bisa bahagia, mungkin butuh waktu yang lebih panjang untuk melewati proses. Tapi kalau dari awal ada penemuan, ya, jatuh cinta pada pandangan pertama, atau mungkin terpleset seperti iklan yang banyak kita lihat, wah terpleset, kena nafasnya, fush, ya. Ini kan Somer Ardi paling suka nih kalau ya, ya. Kena nafas nagahnya yang luar biasa itu. Parfum kalah semua, karena yang diingatkan aromanya ini, ya. Bahkan tadi istri saya sempat dijamu seorang dokter terkenal di Surabaya makan kepiting, yang diingatnya adalah yang di rumah, ya, katanya aromanya kecium peliharaannya, ya. Saya jadi ingat pengacara kita Pak Dading, ya, ya, jadi sesuatu yang berkesan. Ya. Sesuatu yang kita temukan itu adalah suatu muara menuju hal yang lebih besar, yaitu rasa senang, rasa suka, rasa bahagia. Somer Way of Life. Baru-baru ini ditayang sebuah film, Gladiator Parts kedua. Parts pertama dulu digambarkan seorang jenderal yang akhirnya pedang-pedangan berduel dengan rajanya dan mati sebagai seorang pahlawan. Ya, itu diperankan oleh Russell Crowe yang karismanya luar biasa. Nah, seri kedua ini digambarkan dari awal suatu figur yang berperang. Dalam peperangan itu ternyata istrinya mati. Tetapi orang ini punya bakat bawaan, ya, suka berduel. Ya, dalam dirinya ada jiwa fighter. Jadi di dalam proses perbudakan itu, dia jadi seorang gladiator. Ya, itulah promosi. Di tengah perbudakan dan di tengah pertandingan nyawa taruhannya itu, dia diangkat naik. Ya. Dan siapa sangka ternyata inilah putra dari gladiator part pertama itu. Dan ketika menemukan bahwa masa kecilnya dia terbuang oleh ibunya yang dia pahit hati karena merasa dibuang dari masa kecilnya, ternyata ada maksud mamanya di balik semua itu demi keselamatannya. Nah, di dalam diri kita ini sering seperti itu. Kita marah tanpa kita tahu isi dalamnya, ya. Kita sering sekali rasanya benci dengan orang tua. Kenapa aku terlahir dengan orang tua miskin? Kenapa kegagalan kita kambing hitamkan ke orang tua? Dan tidak sedikit juga suami-suami gagal kambing hitamkan istrinya. Istri yang udah menderita nggak cukup, ya, dengan penderitaan yang berat, makan susah, tambah lagi dengan tekanan kambing hitam suaminya. Ini wanita paling kasihan di dunia. Kita harus belajar untuk melihat di balik bencana itu ada berkah, ya. Kalau nggak percaya, cobalah ambil sedikit waktu nonton film Gladiator ini. Bagaimana bencana itu jadi berkah. Dan semua itu selalu dimulai ketika kita menemukan alasan untuk bahagia di dalam diri kita. Kalau kita bisa menerima segala hal yang terjadi dan kita sanggup berperang melawannya, semua akan berubah, Somer Ardi. Hidup ini isinya memang sebagian besar adalah perjuangan. Dan hanya orang-orang yang bisa menemukan kesenangan, kesukaan, bisa melihat hal baik di balik apa yang disebut dengan penderitaan, dengan keputusasaan, dengan kegagalan, baru bisa melihat suatu perubahan hidup. Dan promosi hidup akan menemukan mereka. Dan orang yang ditemukan oleh kehidupan tidak pernah salah. Karena kehidupan ketika memilih orang itu pasti orang istimewa.
Dan orang istimewa inilah orang-orang yang kita lihat setelah mereka diangkat naik, kita berkata, wow, karena kita lihat rekam jejak hidup mereka, isinya perjuangan dan air mata, dan sebanding dengan prestasi hidupnya yang masyhur hari ini. Kita sebenarnya bisa belajar di bangsa kita, Samuel Aldi. Ya. Beberapa periode presiden yang ada, kita pernah punya seorang menteri perikanan. Siapa namanya? Rohmin. Ibu Susi Pujiastuti. Ya. Secara pendidikan sangat minim, tapi dia fasih berbahasa Inggris. Dia ngerti dunia perikanan dan cara dia menyelesaikan urusan-urusan di lautan. Saya ingat betul ikon dengan tenggelamkan ya, dan benar-benar ditenggelamkan ya. Ternyata banyak sekali nelayan asing yang curi ikan di perairan kita jadi ketakutan. Karena apa? Tenggelamkan, benar-benar ditenggelamkan. Nah, fenomena dari Bu Susi Pujiastuti yang punya skill, yang kurang pendidikan, berbanding terbalik dengan Menteri Keuangan. Menteri Keuangan 3 periode hari ini. Siapa namanya? Sri Mulyani. Ibu Sri Mulyani. Ibu Sri Mulyani ini orang akademisi, orang berpendidikan, diakui oleh dunia. Ya. Kita tahu bahwa sepak terjangnya menjadi Menteri Keuangan ini luar biasa. Jadi 2 Sri Kandi di Indonesia ini kita bisa melihat kehidupan menemukan mereka. Dan kita bisa melihat bahwa ini diakui oleh dunia. Tenggelamkan, siapa yang tidak takut ketemu Bu Susi Pujiastuti kalau mau curi ikan di Indonesia? Tenggelamkan, betul-betul ditenggelamkan. Kapalnya dibakar, dibuang di lautan. Siapa yang tidak mengakui sepak terjang seorang Bu Sri Mulyani ya dalam memanage dunia keuangan bangsa. Jadi kita bisa melihat bahwa semua ini adalah perpaduan dari suatu rasa hidup yang bahagia, senang, dan memang siap untuk ditemukan oleh kehidupan, Samuel Aldi. Ya, artinya 2 contoh yang ekstrem kiri dan ekstrem kanan ini lebih menguatkan kita bahwa tidak peduli dengan pendidikan, tidak peduli dengan hal-hal yang lain, tapi kalau kita bisa menjalani hidup ini, maka promosi dalam kehidupan kita bisa dapatkan ya Pak Johan ya. Betul, Samuel Aldi. Ya kalau mungkin terlalu ekstrim bicara Bu Susi Pujiastuti, terlalu ekstrim bicara Bu Sri Mulyani antara skill dengan akademisi pendidikan, kita bicara yang lucu-lucu aja. Mari sama-sama saya Somer Way of Life katakan huhui. Tahu siapa dia? Komeng. Bukankah barusan Komeng menggoncangkan dunia DPD kita dengan fotonya yang langsung semua tertuju kepada Komeng dan coblosnya Brother Komeng ya kan. Dan kita bisa melihat bahwa promosi menemukan orang yang tepat. Semua hal yang dirancangkan dengan sesuatu yang disebut dengan pemilihan umum, dengan legislatif, Komeng cukup dengan fotonya yang nyeleneh aja, istilahnya bahasanya lucu begitu. Ternyata promosi menemukan dia, kehidupan menemukan dia, dan hari ini dia sudah duduk di bangku DPD ya. Jadi kita bisa melihat jangan-jangan 5 tahun ke depan semua ya calon wakil rakyat kita akan foto seperti Komeng. Siapa tahu fenomena ini bisa terjadi menjadi suatu hal yang menarik. Dan baru-baru ini ya, saya rasa sudah banyak pemikir, orang seni memikirkan musik, nada, warna, dan berusaha menciptakan lagu-lagu terbaik. Tetapi siapa sangka hari ini cuma 3 huruf mengguncangkan dunia. Samuel Aldi tahu? Apete. Ya kan? Bruno Mars bersama Rose kan? Hari ini saya lihat seluruh bangsa memplesetkan dengan bahasa mereka lagu itu, dan semakin semakin dipromosi dan semakin mendunia. Dan kita lihat ini kan katanya dari grup Blackpink, dan ini kan tidak satu orang, banyak. Kenapa cuma satu Rose yang ditemukan promosinya? Ya karena saya percaya bahwa setiap kita ini ada keberuntungannya masing-masing, Saudara Aldi. Kehidupan itu sudah melihat dan mengeker hidup kita, hanya kita belum tahu ya. Karena itulah tidak boleh menyerah, tidak boleh putus asa, dan percayalah pada diri sendiri bahwa di dalam dirimu itu ada potensi besar. Bahagialah dengan apa yang ada di dalam dirimu. Karena apa yang di dalam dirimu itu diinvestasikan yang maha kuasa dengan iman kita masing-masing, bahwa semua itu untuk hal yang besar dalam hidup kita. Ya, dalam banyak hal kita itu seringkali memperkecil diri kita sendiri. Memperkecilkan diri kita sendiri. Karena kita melihat kegagalan, kesusahan, tekanan ekonomi lebih besar dari sesuatu yang ada di dalam diri kita.
Ya, ya. Nah, bagaimana kita harus belajar? Katakanlah kalau hari ini kita baru mendapatkan pencerahan ini dari Pak Dokter ya, soal iya ya, kadangkala sadari atau tidak, sengaja atau enggak, kita justru yang memperkerdil diri kita, tidak yakin dengan kemampuan kita sendiri. Pak Dokter, apa yang bisa dinasihatkan untuk kalau bagi mereka yang sedang mengalami situasi seperti ini? Sering kita dengar pesan nasihat bijak berkata begini, kalau kamu bergaul dengan 3 orang penjudi, kamu akan menjadi penjudi yang keempat. Ketika kamu bergaul dengan 5 pemabuk, kamu akan menjadi pemabuk yang ke-6. Tapi kalau kamu bergaul dengan 10 orang sukses, kamu akan menjadi orang yang ke-11 yang akan sukses. Jadi sesuatu di dalam diri kita ini harus dikeluarkan dengan pencerahan. Pencerahan itu butuh faktor dari luar, ya. Figur-figur dari luar yang mendorong sesuatu di dalam diri kita ini untuk keluar, ya. Saya dorong semua pendengar bukan karena saya sutradara atau produser dari film Gladiator, tapi film itu cukup menginspirasi. Kenapa? Karena saya melihat suatu perjuangan yang saya berkata, wow, orang yang dalam kehidupan sebenarnya adalah putra mahkota, dibuang, kemudian ditangkap jadi budak, dibawa lagi kembali ke bangsanya. Bagaimana mungkin dia mau bisa mengubah semua hal itu dengan ya motivasi dari orang-orang di dekatnya, terutama pengorbanan mama kandungnya, dan dia melihat rekam jejak ternyata papanya itu pahlawan besar. Ya, dia melihat pedangnya, dia melihat baju zirahnya, dan dia menemukan dirinya. Jadi penemuan diri kita ini penting sekali, dan kita butuh orang-orang bijak, orang-orang besar, orang-orang yang berpengaruh, orang-orang yang punya wawasan dalam kehidupan untuk berbagi pencerahan buat hidup kita. Saya percaya ini hal penting, karena itulah saya sering kali bawa anak-anak saya ketemu orang-orang yang sukses. Jadi ketika saya diundang datang ke gedung DPR RI, ya, diundang salah satu anggota DPR RI, saya tidak berangkat sendiri, saya mohon izin kalau boleh saya bawa anak-anak saya. Karena di mana kita berpijak, di mana kita melihat akan membawa kita satu pada wawasan yang lebih luas. Semakin besar kita melihat sesuatu, Saudara Adi, semakin besar dreams kita. Apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang kita tidak tahu, biasanya jarang bisa kita capai. Sesuatu yang bisa kita capai adalah sesuatu yang kita sudah lihat, sudah kita impikan. Dan saya percaya itu setiap kita butuh itu. Somer Ardi, coba kita sejenak sama-sama timbang pikir. Ini air putih. Air putih ini berbanding minyak. Nilai mengelola minyak itu mahal. Air putih ini cuma diambil turun dari pegunungan. Ya. Kemudian dikemas, dijual. Hari ini jualan minyak dengan jual air putih sebanding nggak, Sobat Ade? Sebanding. Tapi nilai produksi, nilai pengorbanannya mana? Lebih kecil air putih. Dan kita bisa lihat bukan satu saja yang muncul, beragam brand merek muncul. Jadi kita bisa menemukan bahwa promosi itu tidak perlu pengorbanan yang lebih besar. Promosi itu adalah bagaimana kita inovasi sesuatu yang ada di dekat kita, di depan kita, atau di dalam diri kita. Termasuk diri kita sendiri. Termasuk diri kita sendiri. Oke. Yuk kita mulai hari ini bergaul dengan 10 orang sukses supaya kita menjadi orang ke-11 yang sukses. Siap. Pak Dokter. Nanti kita lanjutkan, kita break dulu ke iklan ya. Ya, kita ke dua sahabat Merkuri. Yang pertama bapak-bapak tapi namanya Restu. Mungkin Restu siapa begitu ya. Pak Restu, terima kasih ya sudah berkenan hadir. Pak Dr. Johan, saya ingin sekali mendapatkan promosi dalam kehidupan. Saya ingin beranjak dari comfort zone, zona nyaman. Sayangnya saya tidak bisa mengenali kekuatan dan kelemahan saya sendiri. Gimana caranya saya bisa self-awareness? Wah, ini salam Somer Pak Restu. Pak Restu ya, ini pertanyaan yang menarik. Menurut saya kalau Pak Restu berkata saya belum menemukan kelebihan kekurangan, dengan menemukan comfort zone sebenarnya udah ketemu titiknya. Kalau kita sudah dapat titik, kita akan menemukan banyak area yang sebenarnya kita bisa atasi. Saya pribadi Pak Restu, saya ini orangnya suka nonton.
Film. Apa saja saya suka tonton. Bahkan Discovery saya juga senang. Padahal kata anak-anak saya, papa tuh lihatnya pohon, binatang-binatang, buaya. Saya suka. Memang dari kecil karena mungkin zaman susah, zaman dulu TV itu kan kotak hitam putih ya sama dia. Jadi menonton tuh menarik buat saya. Tetapi saya sadari menonton tuh tidak baik buat saya. Kenapa? Saya jadi males-malesan. Jadi saya akhirnya ya dengan kacang satu toples, emping satu toples, jadi saya terlena di kamar. Nah, area itu saya kurangi dengan cara apa? Saya ingin hidup panjang umur sehat. Jadi saya paksa diri saya pacu diri saya dan saya tarik diri saya keluar untuk apa? Untuk jalan pagi, untuk jalan sore. Supaya apa? Supaya sehat. Ya, kita yang menyeimbangkan. Jangan memanjakan diri Pak Restu, karena kalau kita memanjakan diri ya kita terjebak di comfort zone-nya. Ketika kita terjebak, sulit keluar. Yang bisa membuat kita keluar adalah daya tarik. Ya, daya tarik itulah yang membuat kita bisa keluar dari comfort zone. Contoh sederhana begini, saya ini orangnya dulu tidak mudah makan barang-barang ekstrim. Sebut aja pete. Ya, sama Nadi bisa makan pete kan? Bisa. Oh bisa ya, ini ketemu peminat pete ini ya. Salam pete untuk semua Somer Way of Life ya. Saya itu makan pete dasarnya dari mana? Dasarnya dari banyak pendapat yang berkata makan pete itu sehat. Dan ketika saya mengalami suatu sakit ya, sebut aja ada timbul lendir di hidung riak. Kalau saya makan pete itu mengering. Oh gitu. Iya, jadi saya mulai makan bukan karena saya senang, tapi saya makan karena saya tahu itu bermanfaat. Jadi mari Pak Restu, kalau hari ini kita tahu bahwa jalan-jalan itu kita belum tahu kelemahan dan kelebihan, cari manfaat saja. Apa yang bermanfaat buat kita, kita kerjakan lebih banyak di area situ. Titik itu kita pertajam dengan cara kita lihat manfaatnya. Dengan demikian kita akan menemukan perubahan cepat sekali terjadi. Saya percaya bahwa ada banyak anak-anak muda kita terjebak pada hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, contoh sederhana gini ya, Samuel Adia. Saya ini bukan orang yang mantang dengan game, sekali lagi. Tapi menurut saya kalau kita pakai teori manfaat, mana lebih baik? Jadi konsumennya, jadi pegiatnya, jadi yang terikat dengan gamenya, atau orang yang meng-create gamenya? Ya, sederhana seperti inilah contoh bisnis lagi. Mana lebih baik? Kita jadi Gojeknya, drivernya, atau kita yang menciptakan sistem Gojeknya? Ya, kita kembali ke manfaatnya. Kita mau menempatkan di titik mana sebenarnya kita hari ini. Jadi kalau kita ingin mencapai sesuatu, tempatkanlah sesuatu itu menurut titik-titik yang ada. Aku ke pasar karena aku cinta istri, tapi istriku yang mau belanja, ya sudah duduk aja di titik parkir. Ada warung kopi, duduk tunggulah di situ. Berapa lama? Ya tergantung hatimu, seberapa sayang dengan istri, dan kembali ke istri, seberapa sadar bahwa suami lagi nunggu di tempat parkir, ya kan? Karena ada banyak istri kalau sudah dilepas di mall, lepas di pasar, dia lupa ada suaminya nunggu di tempat parkir. Betul. Ya, karena dikiranya bahwa dunia ini milik dia sendiri gitu loh ya. Banyak sekali ibu-ibu pada zaman now ya, kalau di dapur itu setengah jam rasanya sudah sangat lama sekali. Tapi kalau di tempat shopping mall itu 10 jam kakinya kuat bertahan. Betul. Ya. Saya heran akan hal ini, di mana-mana penyakitnya kaum wanita sama. Apalagi nih musim-musimnya hujan, Desember, dan biasanya 50% tambah 20%, 70%. Itu kaki ibu-ibu itu, meskipun jarang jalan, bisa kuat di mall sampai 10 jam sama Rani. Ya. Coba lihat aja, kalau di kita, di negara kita, banyak sekali kaum wanita jalan sedikit takut betisnya besar. Ya, jalan sedikit ngeluh sama suaminya, capek, duduk dah sebentar minum ya. Coba dilepas di Singapura, dilepas di Thailand, dilepas di Malaysia, dilepas di tempat shopping-shopping bangsa-bangsa. Itu jalan, tiba-tiba sudah lebih dari 50.000 kilo kali. Keliling nggak ada rasa capeknya. Jadi kembali pemanfaatan ini penting. Jadi Pak Restu, temukan apa yang menjadi manfaatnya yang penting. Ya. Sesuatu yang bermanfaat itu kita titik beratkan dan fokuskan dan banyak perluas area di situ. Iya. Tapi yang pasti yang pertama harus keluar dari zona nyaman. Zona nyaman. Ya, oke. Ada Ibu Misha. Apakah Tuhan juga memberikan promosi kehidupan itu melalui ujian yang Dia berikan? Bagaimana kita harus menyikapi itu pertanyaannya? Waduh, Ibu Misha,
Salam Somer. Ini pertanyaan berkaitan dengan kerohanian, ya. Apakah ujian dari Tuhan itu membawa promosi? Ya. Kembali kita melihat segala sesuatu. Saya percaya agama, kepercayaan apapun mengajari kita untuk bersyukur, bertahan di dalam ujian dan pencobaan. Karena ujian pencobaan itu akan mendewasakan kita. Dan memang semua hal dalam hidup ini, yang matang itu pasti dibakar. Ya, yang berkualitas, yang murni itu pasti dibakar. Contohnya, ya, rumah ini terbakar, ya, bangunan ini terbakar, semua akan menjadi abu. Tetapi yang bertahan itu apa? Emas. Meskipun sudah terbakar, ya dia menjadi hitam. Tetapi begitu dipoles, kembali jadi emas. Jadi di dalam diri kita ini mental orang besarnya tidak boleh hilang. Mental pejuangnya tidak boleh kalah. Mental sebagai orang yang punya masa depannya itu tidak boleh terhilang. Jadi semua kita harus mencapai titik itu, ya Bu Misha. Ya, oke. Jadi artinya bagaimana kita harus menyikapinya, ya balik lagi ke masing-masing dari kita. Ke pribadi kita, karena Tuhan yang disebut pencipta itu pasti menyediakan yang terbaik buat ciptaannya. Karena dia menciptakan, dia pasti akan menyediakan hal-hal yang lebih besar dari semua hal yang kita alami yang kita sebenarnya merasa berat, tapi di depan sana dia sediakan hal yang luar biasa. Jadi sebenarnya yang terbaik yang boleh kita lakukan, ini masih melanjutkan Pak Restu tadi ya, soal self awareness itu. Jadi sebenarnya yang terbaik untuk kita itu ya sudah kita lakukan saja yang terbaik, melakukannya dengan senang hati agar promosi itu makin cepat mendekati kita, begitu Pak Johan ya? Betul. Jadi seperti ini, Somer Adi, saya kasih sedikit contoh lah, true story ya. Saya punya seorang teman ini sebenarnya aslinya dulu dari ibu kota. Ya, dia hijrah dengan kedua orang tuanya pulang ke tanah kelahiran nenek moyangnya. Ketemu saya di sana satu sekolah. Di mana? Di Bangka Belitung. Ya, papanya dari kehidupan ibu kota turun ke, ya kita sebutlah desa lah ya, dari ibu kota turun, dia bercocok tanam, ya dia beli perkebunan beberapa hektar, dia tanam pohon kelapa, tanam pohon rambutan, tanam buah-buahan, dan satu hari panen. Jadi teman ini ngajak saya dan teman-teman lain, yuk kita makan rambutan. Saya terkejut Somer Adi, kenapa? Tinggi pohon rambutannya kira-kira 3-4 meter, itu melambai ke bawah dengan buah yang sudah merah-merah. Jadi bukan dipetik, kita tinggal duduk makan langsung dari dahannya, saking bagusnya. Sesudah kami tamat sama-sama di sekolah SMA saat itu, sama-sama merantau, kita juga ke ibu kota, dia juga kembali ke ibu kota. Di kemudian hari saya dengar cerita teman saya balik ke tanah kelahiran kami, sementara saya masih bertahan. Bertahan dalam keadaan belum punya apa-apa dan tidak ada apa-apa gitu. Dia pulang, lalu saya dengar ceritanya mamanya meninggal dunia. Ketika mamanya meninggal dunia, papanya tidak tahan lagi untuk mengelola kebun itu, dijual lah kebun itu. Tetapi ternyata yaitu promosi keberuntungan tidak berpihak. Hitungan beberapa waktu kemudian Bangka Belitung menjadi provinsi. Tanah yang dijualnya itu tidak jauh dari bandara. Dijualnya senilai mungkin hanya beberapa ratus juta, tiba-tiba lompat jadi beberapa miliar rupiah. Apakah hal ini mengecewakan? Iya, kalau kita hitung dengan nominal uang. Karena jual 600 juta, tiba-tiba ditawar berikutnya naik jadi 3 miliar, 4 miliar secara nominal. Tetapi kehidupan itu sudah punya jalannya, Somer Adi. Saya periksa teman saya hari ini, dia sudah punya toko material. Dari hasil penjualan itu ternyata dipakai untuk bisnis. Jadi ternyata hari ini dia seorang cukong material. Toko materialnya sangat besar di Bangka Belitung. Jadi saya percaya bahwa seperti papan catur, gak bisa sembarangan kita saksi sok. Sudah aturan kehidupan itu, kehidupan menentukan dan mengajarkan segala sesuatu bahwa kita ini, kita jalan menurut jalan kita, tekunlah, giatlah, jangan menyerah, lakukan yang terbaik. Nanti kehidupan akan memberikan kita penghargaan yang terbaik. Seperti itu Somer Adi. Iya. Artinya lagi-lagi sahabat Somer Way of Life, kita itu hanya diajak untuk mengenali diri lebih baik, begitu ya, Betul. Pak Dokter, dan kemudian kita juga melakukan segala sesuatu dengan yang terbaik, dengan hati yang senang,
Karena dengan begitu percayalah bahwa nanti kehidupan akan menuntun kita pada menemukan hal-hal yang sampai kemudian kita dapat promosi begitu. Betul. Ya. Oke, baik. Sebagai akhir dari dialog kita, karena setelah ini nanti minggu depan 2 minggu ya Pak Dokter ya. Ya betul. Sepertinya harus menikmati liburan akhir tahun. Cuti tutup tahun. Cuti tutup tahun, bersenang-senang bersama. Quality time dengan keluarga. Iya, quality time dan family time. Tapi sebelum itu, boleh izinkan kami untuk meminta ada closing statement lah ya. Karena hari ini kan kita disemangati bahwa ternyata enggak sesulit apa yang kita bayangkan untuk mendapatkan promosi dalam hidup. Kita hanya diminta untuk segeralah keluar dari zona nyaman, lakukan semuanya yang terbaik menurut kita, lakukan dengan sungguh-sungguh, lakukan dengan senang hati, maka nanti promosi kehidupan akan menghampiri kita. Tapi kan tidak semudah itu. Silakan ditekankan sekali lagi sebagai closing statement untuk mencerahkan kita semua ini Pak Dokter. Waktu saya masih muda, saya ingat Dale Carnegie ya di program pelatihan Astana Internasional pernah mengajarkan how to influence, ya, bagaimana mempengaruhi. Bahwa diyakini produk itu dijual senilai apapun bukan karena produknya, tetapi orangnya. Siapa yang menjualnya. Jadi pengaruh dalam kehidupan ini bukan masalahnya, bukan yang di luarnya, tetapi diri kitanya ketika mau ambil keputusan, mau ambil solusi seperti apa. Dan itu sebenarnya kita bisa praktekkan. Persoalan suami istri, persoalan keluarga, persoalan bisnis, persoalan ekonomi kembali pada diri kita. Ya, bukan sisi luar sebenarnya. Sisi luar itu sesuatu yang ada di luar, yang di dalam kita ini yang harus kita pemberesan. Dan saya sudah praktekkan itu dan itu bukan main, Sobat Adi. Saya kerja di banyak perusahaan. Satu yang saya selalu tempatkan adalah integritas, kejujuran. Sampai ketika saya dipilih jadi Pak RW pun saya masih tempatkan kejujuran dan itu ternyata masih dihargai sampai hari ini. Semua pemilik perusahaan itu, ya, bahasa tanda kutipnya adalah teramat sayang ketika saya ada di perusahaan mereka, sehingga kenaikan gaji, promosi, fasilitas ngikuti. Kenapa? Karena mereka lihat sesuatu yang dia taruh di dalam hidup saya itu dapat dipercaya, dapat dikelola, dan mereka tahu kita ini orang berintegritas, orang jujur. Jadi untuk mencapai promosi dalam kehidupan, jujurlah pada dirimu sendiri dan jujurlah untuk berlaku kepada orang lain. Sebab kehidupan paling mencintai orang-orang yang jujur. Yuk kita lakukan, karena ini tidak semudah yang disampaikan oleh Pak Dr. Johan untuk kita bisa terapkan. Tapi menjadi sebuah keniscayaan bukan tidak mungkin ya Pak Dokter ya. Betul. Yang penting kita punya self awareness yang bagus kata Pak Restu tadi. Pak Dr. Johan, terima kasih banyak. Sama-sama Sobat Adi. Selamat menjelang akhir tahun, menikmati bersama keluarga. Bu Angel juga terima kasih, anak-anak terima kasih semuanya ya. Selamat menikmati liburan, bersenang-senang. Kita ketemu nanti di awal tahun, bisa menghadirkan, senang bisa nanti menghadirkan anak-anak langsung di on cam ya. Jadi izinkan saya beserta keluarga mengucapkan buat yang merayakan Natal, sisa 1 minggu lagi selamat Natal, dan buat semua Somer Way of Life selamat tahun baru 2025, sukses selalu, sehat selalu, dan marilah mencapai kesuksesan yang melimpah di tahun 2025. Dan pembuka Way of Life nanti anak-anak saya akan berbagi dimensi pada dimensi anak-anak muda, generasi masa depan bangsa. Siap. Doa yang sama untuk Pak Johan dan terima kasih keluarga. Sama Aldi. Oke, sampai di sini Somer Way of Life. Saya Aldi mewakili Pak Dr. Johan juga pamit dari diskusi ini. Kita ketemu lagi di awal tahun ya, di 2025. Selamat jelang Natal dan Tahun Baru. Semoga kebahagiaannya selalu menyertai kita semua. Selamat sore. Salam.